ini? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Berdiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, apakah ada yang tidak sekolah hari ini? Ada. Siapa? Budi. Nah anak-anak, silakan persiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Sudah ada di atas meja alat tulisnya? Ya sudah. Oke. Jika sudah, kita akan SDG terlebih dahulu supaya kalian semangat belajarnya. Ya, ayo. Mereka akan dipimpin oleh Bu Dewi sendiri. Tepuk semangat. Oke anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan Vegetatif. masih ingat kan? Masih. Nah sekarang Bu ini membawa sesuatu anak-anak. Ini benda apa namanya? Batu. Ini namanya batu anak-anak. Bagaimana karakteristik atau sifat batu ini? Ada. Dari sini kalian pasti sudah tahu kita akan belajar apa? Muda. Kita akan belajar mengenai wujud zat. Nah, sebelumnya adapun tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, peserta didik dapat menyebutkan 3 wujud zat utama yaitu padat, cair, dan gas serta karakteristik masing-masing wujud tersebut. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi beberapa fisik standar, cair, dan gas serta membedakannya wujud berdasarkan sifatnya. Yang pertama itu adalah wujud zat itu dapat dibagi menjadi 3 anak-anak. Ada zat padat, cair, dan Gas. Nah, ketiga wujud zat ini anak-anak memiliki sifat yang berbeda-beda dan juga memiliki contohnya masing-masing anak-anak. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah zat padat. Nah, sifat-sifat zat padat itu adalah memiliki bentuk yang tetap walaupun dipindah tempat. Contohnya seperti ini batu. Ya, dia padat. Yang kedua adalah dapat diubah bentuknya dengan melakukan beberapa tindakan, misalnya dengan cara pemanasan. Contohnya adalah besi anak. Besi itu kalau misalnya dipanaskan, dia akan bisa berubah bentuk. Yang ketiga, volumenya tetap, mempunyai massa, tidak dapat mengalir. Contohnya itu kita sudah temui dalam kehidupan sehari-hari ya, anak ya. Contohnya ada kursi yang kalian gunakan, ada meja, batu, dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua ada zat cair. Karena sifat-sifat zat cair itu adalah bentuknya dapat berubah sesuai dengan wadarnya. Dapat berulang dan mempunyai massa. Permukaan benda cair yang ringan dan selalu datar. Ya. Nah, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dapat melakukan zat tertentu. Misalnya, kalian mau melakukan sebuah program, dia akan larut bersama dengan air. Ya, contohnya itu adalah ada air. Air itu bersifat cair atau encer anak-anak ya. Kalau kecap, minyak dan sirup itu bersifat kental, tapi dia termasuk zat cair. Bisa membedakan? Bisa. Nih, itu salah satu. Ada beberapa contoh. Ada air, kecap, minyak, dan juga sirup. Nah, ada zat gas anak. Nah, sifat-sifat zat gas itu yang pertama mengisi seluruh ruang yang ditempatinya, menekan ke segala arah, terdapat di segala tempat, bentuknya tidak tetap. Nah, contohnya itu adalah
gas yang mengisi ruang dalam balon anak-anak. Itu ada juga kita bernapas, menghirup udara dan juga mengeluarkan udara. Itu gas. Ya. Tidak. Ada yang mau bertanya? Tidak. Paham sampai di sini? Paham. Oke, jika sudah paham, kita akan mengerjakan lembar kerja dulu terlebih dahulu. Karena kalian sudah membagi menjadi kelompok, jadi langsung saja bagikan KPD-nya ya. Silakan kalian kerjakan bersama masing-masing kelompoknya ya. Silakan isi nama kelompoknya. Nah, coba perhatikan terlebih dahulu. Ini soal yang pertama, anak-anak. Silakan kalian pilih. Ini kan sudah disediakan gambar. Silakan kalian pilih atau kelompokkan yang mana termasuk dari gambar ini, termasuk zat padat, cair dan juga zat gas. Silakan kalian tulis di kolomnya. Sudah? Sudah. Oke, jika sudah, masing-masing kelompok akan mendapatkan hasil diskusinya mulai dari kelompok 1. Oke, kelompok 1, kita perwakilan kelompoknya. Air di akuarium, air hujan di madu. Ada uap air mengganti gas. Oke, bentuk tahun kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Silakan. Perubahan wujud zat dapat dibedakan menjadi 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Sifat-sifat zat padat yaitu yang pertama memiliki bentuk yang tetap walaupun dipindah tempat. Yang kedua, dapat diubah bentuknya dengan melakukan beberapa tindakan, misalnya pemanasan. Yang ketiga, volume tetap. Yang keempat, mempunyai massa. Dan yang terakhir, tidak dapat mengalir. Oke, untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Silakan. Sifat-sifat zat cair yaitu bentuknya dapat berubah sesuai dengan wadarnya, menempati ruang dan mempunyai massa, permukaan tempat cair yang tenang selalu datar, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah, dapat melakukan zat tertentu. Ini hasilnya
mengisi seluruh ruang yang menginspirasi mereka terdapat Oke, beri tangan untuk kelompok 3. Jadi itulah materi kita hari ini tentang wujud zat. Ya, jadi wujud zat itu dapat dibedakan menjadi 3. Ada zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Nah, jadi ketiga wujud zat ini memiliki sifatnya masing-masing dan juga memiliki contoh yang berbeda-beda. Ada yang kurang dipahami anak-anak? Tidak. Sudah jelas semuanya? Sudah. Sudah jelas karena tadi sebelum pembelajaran kita buka dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa untuk